Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Julita Telamba II kembali menjumpai Anda. Pemirsa, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama juga menjadi penguat kerukunan antar umat beragama di masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Apakah moderasi beragama sudah teraplikasikan dengan baik di kehidupan masyarakat kita? Apa saja hambatan dan tantangan dalam melaksanakan moderasi beragama? Ikuti pembahasannya bersama narasumber kami dan pemirsa, inilah 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik selengkapnya. Pemirsa, saat ini sudah hadir di studio bersama kami Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Yohanes Bayu Samodro. Apa kabar Pak Bayu? Kabar baik. Oke, kabar baik, kasih. sehat selalu. Apalagi kita Sehat masih sekali. di masa pandemi ini ya Pak Bayu ya. Tapi yang pasti meskipun masih masa pandemi, program-program di Bimas Katolik masih jalan hingga saat ini Pak? Berjalan luar biasa. Luar Tetap berjalan biasa kita. sekali. Tetap Kita semangat. sudah mau masuk ke penghujung tahun 2021 ini. Iya. Masuk Natal dan juga Tahun Baru. Betul. Apa saja yang sedang dikerjakan oleh Bimas Katolik Pak? Iya, Natal dan Tahun Baru adalah perayaan umat Kristiani, termasuk di kami, Gereja Katolik, itu semua sedang mengadakan persiapan-persiapan menjelang Natal. Yang Natal ini adalah Natal pandemi yang kedua. Karena tahun lalu kita sudah melakukan, sudah ada dalam masa pandemi, saat ini masuk kembali ke masa pandemi, kami semua itu melakukan program-program penyuluhan. Penyuluhan kepada masyarakat, kepada umat, agar menjalankan protokol kesehatan dalam mengikuti perayaan ibadah Natal dan juga perayaan-perayaan setelahnya sampai dengan Tahun Baru. Tapi kalau boleh tahu memang sudah ada yang offline ya untuk saat ini? Sebagian sudah. Oke, Ya. dan tentunya tetap diawasi oleh Tetap Bimas Katolik? Betul, tetap diawasi karena lalu mereka ada program kerjasama untuk memberikan laporan-laporan berapa jumlah umat yang hadir di gereja tersebut. Ada kontrolnya di sana. Oke, baik. Secara luas masyarakat mungkin ingin lebih mengetahui apa saja sih sebenarnya selama ini peran dan tugas dari Bimas Katolik di Kementerian Agama, Pak? Iya, baik Mbak Julita dan para pemirsa sekalian. Bimas Katolik adalah bimbingan masyarakat Katolik. Artinya memang kami ini adalah perpanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat Katolik yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk bersama-sama membangun masyarakat Indonesia jalur agama. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kita ngomongin soal bagaimana kita bisa rukun beragama, kemudian bisa lebih moderat dalam beragama. Sebenarnya bagaimana kita bisa mendefinisikan moderat beragama itu, Pak Bayu? Iya. Jadi moderasi beragama ini kan cara pandang sikap yang di jalur tengah gitu ya. Jadi supaya tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tidak menjadi radikal ya, lalu juga tidak menjadi apatis. Jadi persis ada di tengah-tengahnya cara pandang dan sikap kita. Nah, itu yang digalakkan oleh Kementerian Agama ya, untuk semua agama, termasuk agama-agama yang saat ini mungkin jumlahnya tidak banyak. Itu semua memiliki garis moderasi yang sama. Tapi dari Bimas Katolik sendiri sejauh ini apakah memang selalu mengantisipasi dan bahkan mungkin sudah melihat ada potensi-potensi radikalisme misalnya kemudian kalau tidak ada kontrol dari pemerintah? Iya, betul Mbak. Jadi kalau tidak ada kontrol dari pemerintah, itu memang posisinya punya kecenderungan muncul juga paham radikalisme meskipun itu dari jumlah umat atau masyarakat yang minoritas. Bisa jadi seperti itu. Karena memang ada sekelompok umat Katolik yang merasa bahwa aku tidak perlu terlibat dalam kegiatan moderasi ini gitu ya. Justru yang membuat kelompok-kelompok kecil ini tidak moderat, yang tidak menerima situasi yang ada di sekitarnya. Kira-kira seperti itu yang kami akan coba bukan diawasi, tetapi lebih didampingi untuk diberi pengertian bahwa masyarakat Katolik di Indonesia ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Berarti lebih ke pendekatan-pendekatan yang memang bisa memahami bagaimana masyarakat Katolik ini memandang kemajemukan di Indonesia seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat ataupun pemicu-pemicu mungkin masyarakat bisa ke arah radikalisme, Pak Bayu, menurut Anda? Menurut
kami memang munculnya radikalisme itu kan adalah satu pemahaman yang keliru terhadap pemahaman yang dipahami oleh orang lain. Nah, merasa lebih benar dibandingkan pendapat orang lain, dan itu bisa memicu itu kalau udah sampai ke sana itu tidak mengenal mayoritas minoritas, Mbak. Itu bahkan yang minoritas sekalipun merasa bahwa diri benar, maka disitulah mulai muncul tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan dari pemerintah, yaitu membangun kerukunan di tengah keberagaman dan yang lainnya seperti itu. Oke, nah kalau kita bisa melihat dari jauh, dari sisi yang lebih luas lagi, Pak Bayu, kemudian Indonesia ini ada di level mana sih moderasinya jika dibandingkan mungkin adalah beberapa negara lain yang juga majemuk dan juga beragam begitu. Kita ada di level mana, Pak Bayu? Mbak, kita ini Indonesia adalah negara yang paling beragam, paling majemuk, dan sampai saat ini kita adalah negara yang sangat moderat sebenarnya ya, karena tidak pernah ada konflik yang akhirnya saling berbaku hantam sendiri dan akhirnya membuat negara tidak solid. Tapi sampai dengan hari ini Indonesia masih tetap bersatu, dan ini adalah melambangkan bahwa Indonesia itu adalah sebenarnya memiliki watak moderat sejak zaman leluhur kami, leluhur kita semua. Selain mungkin kurangnya ada konflik antar beragama, Pak Bayu, Anda melihat indikatornya yang lain yang bisa membuat kita, kita ada di posisi aman nih dari sisi toleransi beragama, Pak Bayu? Ya, jadi memang kondisinya kan seperti itu, Mbak. Seringkali ada gesekan-gesekan karena sejak dini saudara-saudara ini itu tidak dikenalkan bahwa ada temannya yang beda dengan kita, sehingga baru mengenal perbedaan setelah sudah dewasa. Nah, ini yang membuat kita concern di sini untuk memberikan pemahaman itu sejak dini, sejak dari anak-anak. Pendidikan-pendidikan keagamaan itu didasarkan pada pendidikan keagamaan yang majemuk. Mengenal ada orang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari agama yang berbeda, itu harus dari awal. Sehingga semakin bertumbuhnya usia anak-anak dan akhirnya dewasa itu sudah memiliki pemahaman, ada orang banyak kok, bukan orang yang sama dengan kita. Oke, Pak Bayu, seberapa sering sih Bimas Katolik ini berdialog, kemudian berkomunikasi dengan Bimas yang lain, kepercayaan yang lain, untuk kemudian bisa membicarakan bagaimana toleransi beragama di Indonesia seperti itu? Iya, baik, Mbak. Di Kementerian Agama kami ada satu unit kerja namanya Pusat Kerukunan Umat Beragama. Nah, disitulah leading sektornya, titik temu kita semua saling membangun dialog antar agama-agama yang berbeda di Indonesia. Nah, jadi di dalam 1 tahun tuh tidak terbilang kita mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ini ya, dengan tokoh-tokoh agama lain ya. Kami dikumpulkan, kami berdialog, dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa dari sini kita mau mencoba menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini tidak ada sesuatu yang membuat perbedaan menjadi meruncing. Perbedaan itu lalu menjadi memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, seberapa penting menurut Anda untuk bisa berdialog dan kemudian membangun relasi dengan tokoh agama selain Katolik, Pak Bayu? Iya, betul, Mbak. Jadi memang itu penting sekali, kan memang sesuatu yang tidak dipahami itu kalau tidak diawali dengan dialog, itu kita tidak akan pernah mengenal sebenarnya ada apa di tempat mereka. Jangan-jangan cuma hanya perbedaan paham saja. Sebenarnya sama. Ucapan-ucapan selamat Natal, lalu saling silaturahmi pada saat Idul Fitri, pada saat Hari Raya Galungan, Kuningan, itu adalah bentuk kebersamaan yang mau kita bangun. Artinya kita sudah percaya, trust bahwa kita tuh satu bangsa. Nah, komitmen kebangsaan yang mau kita perkuat di dalam konteks moderasi beragama itu. Baik, tentunya kita akan lebih menggali bagaimana moderasi yang sedang kita lakukan, dan kemudian ini harusnya berlanjut hingga ke depannya. Jadi tidak ada konflik lagi di Indonesia yang berkaitan dengan agama. Pak Bayu, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik akan kembali usai jeda. Pemirsa, kembali lagi dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik, masih bersama dengan Pak Bayu. Pak Bayu, mengapa Indonesia mulai hari ini
Meskipun untuk moderasi itu kita sudah jalani sebelum-sebelumnya. Mulai hari ini dan kedepannya bahkan kita harus tingkatkan. Kenapa kita harus perlu moderasi ini di Indonesia, Pak? Iya, betul Mbak. Karena moderasi itu adalah cara pandang. Nah, masyarakat Indonesia itu kan sangat majemuk. Agama resminya ada 6, yang belum tercatat dan masuk dalam kelompok kepercayaan itu lebih banyak lagi, ya. Dan jumlah sukunya, etnisnya, bahasanya itu juga begitu banyak. Nah, karena begitu beragamnya Indonesia ini, maka itulah yang kita harapkan moderasi beragama ini menjadi cara untuk merekatkan kehidupan berbangsa ini, gitu ya. Selain Pancasila sebagai ideologi negara kita, nah maka disitulah kita membutuhkan moderasi beragama untuk membuat pemahaman yang berimbang antara agama satu dengan yang lainnya. Oke, nah ini ada istilah moderasi beragama, kemudian moderasi agama. Nah, itu apakah ada bedanya Pak Bayu? Sebenarnya itu sangat berbeda sekali, Mbak. Kalau moderasi beragama itu adalah cara kita beragama yang dimoderasi. Ya, artinya kita ada toleransi di sana, ada komitmen kebangsaan di sana, lalu ada beberapa hal lain, indikator lainnya. Tapi kalau moderasi beragama, itu seolah-olah agamanya yang dimoderasi. Jadi dangkal pengertian agamanya itu. Jadi moderasi beragama itu sebenarnya adalah penajaman juga ke dalam inti ajaran agamanya masing-masing. Semakin kita mengenal agama kita sendiri, maka sebenarnya kita menjadi semakin moderat. Begitu. Nah, karena diyakini semua agama itu tidak ada satupun yang mengajarkan untuk tidak menghargai agama yang lain. Nah, kita percaya itu karena kita banyak diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh agama, ternyata tidak ada satupun ajaran agama yang membeda-bedakan. Agama itu adalah mengajarkan kedamaian, cinta kasih, itu semua platformnya sama. Nah, maka yang dimoderasikan itu sebenarnya bukan agamanya, gitu ya. Karena agamanya sendiri sudah moderat. Tapi bagaimana cara beragama itu? Pak Bayu, boleh dicontohkan nggak bagaimana moderasi beragama yang sangat kita butuhkan sekarang? Kalau di antara perspektif kami di Gereja Katolik, ya, umat Katolik itu punya perspektif hidup secara umum, ya, universal. Kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang kami lakukan ini hanya untuk agama Katolik saja. Nah, tapi bagaimana sebagai orang yang semakin Katolik, maka semakin Pancasilais, semakin Indonesia. Nah, maka bentuk-bentuk moderasi beragama yang kami lakukan itu adalah tentu saja memberikan penekanan kepada masyarakat Katolik di Indonesia bahwa ketika mereka berkarya, ketika mereka berbakti, mengabdi pada negara ini, itu untuk semua orang yang dilakukan untuk semua. Misalnya jadi TNI, ya bukan TNI Katolik, maka TNI yang membuat semua orang menjadi struktur pemerintahan, maka memerintah semua orang. Jadi kita tinggalkan atribut-atribut agama kita, ya, untuk bisa berbakti pada bangsa dan negara secara global. Karena agama itu adalah bagaimana kita memahami kedekatan kita pada Tuhan. Itu saja, itu sangat pribadi sebenarnya, gitu ya. Sangat personal. Sangat personal begitu ya. Jadi kalau kita mau bergabung dengan masyarakat luas, ya udah, agama itu menjadi inspirasi buat kita. Gitu. Jadi bukan aspirasi yang dituju, tapi inspirasi kita. Saya tuh seorang Katolik, saya seorang Kristen, saya seorang Hindu, dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan agama kita bisa melayani lebih banyak orang dengan konsep beragama yang sudah kita dalami sendiri. Nah, begitu. Nah, kita berbicara soal moderat begitu. Apakah seseorang yang moderat itu sudah pasti toleran? Atau seperti apa Pak seharusnya? Toleransi itu adalah indikator dari moderat, gitu ya. Karena moderat itu salah satu indikatornya toleransi, lalu ada komitmen kebangsaan, lalu ada penghargaan terhadap kebijakan lokal, begitu. Nah, indikator-indikator semacam inilah yang lalu berkumpul menjadi sebuah sikap dan pandangan yang moderat. Jadi seorang moderat itu sudah pasti toleran. Tapi kalau toleran saja belum cukup, karena selain toleran kita juga butuh mengangkat atau menghargai budaya lokal. Nah, di dalam budaya lokal itu ada sikap-sikap lain yang positif juga. Nah, maka toleransi dengan sikap-sikap positif lain itu digabungkan menjadi satu. Nah, itulah yang disebut moderat. Apakah pemahaman semacam ini memang sudah
dipandu oleh pemerintah sedemikian rupa agar semua masyarakat tuh punya pemahaman dan semangat yang sama untuk menjaga moderasi dan juga toleransi, Pak Bayu. Iya, betul. Karena mengenai semangatnya memang sebenarnya sudah ada gitu ya, tapi perlu dipimpin, dipandu supaya pandangannya sama. Jadi sejak tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Agama membangun konsep penguatan moderasi beragama gitu ya. Lalu dari tahun itu sampai dengan saat ini kita sedang menggalakkan bentuk-bentuk pelatihan penguatan moderasi beragama. Titik kulminasi yang kita harapkan adalah pada tahun 2022 kita akan mencanangkan tahun toleransi. Nah, toleransi itu tentu saja moderasi beragama itu menjadi alat ukur untuk bisa mencapai keberhasilan tahun toleransi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah kita harus mengawal program dan juga niat baik dari pemerintah untuk bisa memandu bagaimana moderasi kita ini bisa berkelanjutan begitu ya Pak. Dan juga toleransi dan juga ujungnya adalah kerukunan di Indonesia. Ini siapa saja yang harus mengawal ini? Yang mengawal itu pertama sebenarnya ada di diri sendiri ya Mbak. Kita harus pertama-tama harus bisa paham tentang diri kita ya. Lalu yang kedua adalah keluarga kita. Kita saling mengingatkan untuk bersilaturahmi dengan tetangga kanan kiri gitu ya. Lalu lingkup yang lebih luas lagi yaitu sekolah. Para guru, kepala sekolah, pimpinan sekolah itu kan dalam lembaga-lembaga formal tempat sebuah transfer pengetahuan pemahaman itu dilakukan pertama kali. Nah, kemudian juga para tokoh agama dan lebih tinggi lagi adalah para penegak hukum, para pengambil kebijakan publik. Ini perlu untuk mengawal moderasi beragama. Artinya bahwa semua pihak yang berkepentingan itu memang harus memiliki sikap atau memiliki pandangan tanggung jawab yang sama untuk mengawal moderasi beragama ini, apapun perannya. Tadi Pak Bayu sempat mencetuskan ada tahun toleransi. Apa saja yang harus dilakukan di tahun toleransi? Apa itu Pak? Iya, tahun toleransi ini adalah tahun di mana kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat toleran, sangat moderat. Maka goalnya adalah tentu saja intrik-intrik keagamaan ini diharapkan semakin hari semakin berkurang gitu ya. Intrik-intrik atau konflik-konflik yang berasal dari keagamaan misalnya kepemahaman terhadap agama tertentu yang dilakukan oleh agama yang lainnya. Nah ini kita berharap supaya lebih berkurang. Nah bentuknya tentu saja penyuluhan ditingkatkan terus ini ya, bahwa sosialisasi, contoh-contoh, lalu aksi-aksi nyata, kepedulian sosial itu kita bangun. Boleh saja kita berikan contoh, misalnya saat ini sedang ada bencana ya, saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru ya. Nah kita himbau bahwa yang bergerak di sana itu sebaiknya bukan hanya ormas-ormas yang mengangkat nilai-nilai keagamaan tertentu, tapi siapapun tanpa kecuali kita bangun kepedulian kita. Jadi kita punya tujuan yang sama untuk menolong sesama umat manusia. Kita tidak pandang agamanya apa dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Itu bentuk-bentuk program-program moderasi beragama yang dimasukkan dari aspek-aspek sosial. Kembali lagi hidup universal. Jadi memang agama itu bukan tujuannya, gitu ya Pak Bayu ya. Tujuan itu hanya sekedar sarana kita untuk mencapai tujuan, mengasihi sesama kita, membangun kebersamaan umat, membangun kekuatan peradaban bangsa, itu semua menggunakan agama sebagai cara untuk mencapai ke sana. Jadi itu adalah inspirasi kita. Iya. Kalau semua orang punya pemahaman yang sama, harusnya itu sudah tidak ada lagi konflik yang terjadi karena pemicunya mengatasnamakan agama. Seharusnya Pak Bayu. Tapi menurut Anda kenapa sih di Indonesia itu masih ada konflik-konflik yang pemicunya adalah mengatasnamakan agama menurut Anda? Iya, karena kalau kita lihat Mbak, di Indonesia ini kan ya karena begitu beragam sehingga pemahaman terhadap agama itu tidak utuh, sehingga ya tidak utuhnya karena apa? Karena tidak mengenal sejak awal itu. Jadi seringkali terjadi konfliknya seperti itu. Seorang pemeluk agama tertentu tidak paham bahwa agama yang satu ini akan memiliki potensi untuk tidak menjadi radikal misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak dipahami dengan baik, maka yang terjadi adalah ya kita jadi ikut radikal terhadap agama ini begitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, dari situlah mulai terjadi perbedaan
pendapat, sampai dengan prinsip, dalam, akhirnya terjadi gesekan-gesekan sosial di sana. Oke. Gitu, ketidakyakinan, tidak yakin bahwa saudara kita ini adalah saudara kita juga. Tidak yakin bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang yang sama dengan kita, hanya berbeda keyakinan. Nah, lalu masuklah kepentingan-kepentingan lain dari tempat lain yang seringkali justru memperkuat perbedaan dan meruncing dan akhirnya membuat jurang pemisah. Oke. Nah, ketika kita memulai moderasi tentunya dari diri sendiri, tapi ketika sudah masuk ke konflik sosial Pak Bayu, kita harus kembali kemana? Apakah memang ke keluarga kah atau mungkin gereja dalam hal Bimas Katolik ini bisa ayo kembali ke kita supaya pemahaman kita sama? Ya. Bimas Katolik melalui seluruh gereja-gereja Katolik yang ada di Indonesia, kami menyebutnya dengan keuskupan, itu memiliki beberapa komisi. Nah, komisi-komisi yang menjadi andalan kita itu adalah salah satunya adalah komisi kerasulan keluarga. Karena dalam keluarga itu terdapat pembinaan konsep yang mendalam terhadap sebuah fenomena kehidupan. Ya, disitulah orang tua itu diharapkan memiliki kesempatan paling pertama untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi kepada anak-anaknya. Begitu. Nah, kita akan mulai dari situ kalau untuk yang dari gereja Katolik ya. Di samping yang kalau sudah terjadi konflik sana sini, lalu ada komisi yang menangani memang, tetapi mengalami dialog antar konflik dan seterusnya. Tapi kita mau kembali ke dasar. Yang kedua di komisi pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri seperti tadi selain keluarga, lalu setelah mereka bersekolah, nah disitulah mulai muncul potensi konflik, di mana kita ketemu dengan orang yang berbeda. Nah, maka kita juga titip kepada semua guru yang ada di Indonesia, guru agama Katolik tentunya, itu untuk menyampaikan konten moderasi beragama kepada seluruh peserta didik yang ada di Indonesia ini dengan cara yang bijak. Oke, itu dia. Pak Bayu, kita akan melihat program-program apa saja yang mendukung moderasi, khususnya untuk moderasi beragama dari Bimas Katolik. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di 60 Minutes with Bimas Katolik. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Kita masih akan mengulik apa saja nih program-program khusus dari Bimas Katolik Pak Bayu terkait dengan moderasi beragama. Iya, Mbak Yulita. Jadi kami akan mengawali dari lembaga pendidikan keagamaan. Karena dalam Bimas Katolik kami mengelola 45 sekolah menengah keagamaan, lalu mengelola juga 23 perguruan tinggi keagamaan. Khusus untuk perguruan tinggi keagamaan memang kami akan memproduksi dalam bahasanya kira-kira sebenarnya untuk mempersiapkan guru-guru pendidikan agama Katolik. Nah, kami ada tahun 2022 besok ini kami akan review kurikulum pendidikan agama Katolik sehingga nanti pelajaran agama Katolik nanti bukan hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada aplikasi atau implikasi dari moderasi beragama ini masuk dalam konteks itu. Jadi bukan hanya belajar agamanya, tapi lebih penting adalah budi pekerti dan pendidikan karakter. Nah, karena karakter bangsa ini harus dimulai juga dari pendidikan. Nah, kira-kira seperti itu. Karena situasi saat ini kita tidak bisa lagi mengandalkan pelajaran agama atau dakwah-dakwah keagamaan yang hanya cukup dari khotbah para pastor kami. Ya. Nah, kami harus membawa situasi altar ini masuk ke dalam masyarakat, ke dalam pasar. Bagaimana masyarakat Katolik ini paham bahwa ajaran agama Katolik itu adalah ajaran yang universal. Artinya dari situ yang dituju sebenarnya bukan untuk mengenal Yesus Kristus dengan lebih mendalam. Karena dengan mendalami Yesus Kristus maka sebenarnya juga mendalami ajaran kasih secara universal. Percuma kita beribadah tekun ya, tetapi tidak moderat gitu ya. Hasilnya juga tidak maksimal. Kita itu harus dicatat tuh Pak. Iya. Kira-kira sebenarnya kami akan berdialog cukup banyak dengan pihak gereja, dengan konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan keuskupan yang ada di Indonesia untuk memformasi kembali bukan hanya pendidikan agama Katolik, tetapi juga penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh gereja ya agar lebih
mengangkat nilai-nilai nasionalisme, komitmen kebangsaan itu, pemahaman terhadap iman atau konsep spiritualitas itu agar di-mix, dipadu dengan bagaimana kita bisa memahami situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia. Karakter apa sih yang harus dimiliki dan dibangun sejak kecil Pak Bayu sehingga ketika sudah besar itu sudah kuat pondasinya untuk bisa berbaur dengan masyarakat yang beragam di Indonesia? Iya, itu yang terutama sebenarnya adalah karakter nasionalisme ini yang saat ini kita harus lebih galakkan lagi ya. Kebanyakan kalau sudah aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan seringkali lupa bahwa kita memperkuat nilai-nilai keagamaan itu adalah untuk bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, jadi asik sekali dengan kegiatannya di gereja atau di tempat-tempat ibadah begitu ya. Tapi kalau untuk kerja bakti, untuk gotong royong, untuk kepedulian sosial secara bersama itu agak berat. Maka konsep yang nilai-nilai yang paling dikuatkan pertama adalah nilai-nilai nasionalisme dan komitmen kebangsaan. Kita harus sadar sepenuhnya kita ini satu bangsa, tidak bisa dipisahkan. Oke, nah masuk dari sisi pendidikan, ini adalah sesuatu yang sangat besar karena mulai dari sedini mungkin yang disasar juga adalah anak-anak yang punya masa depan lebih jauh untuk membangun bangsa, Pak Bayu. Yeah. Nah, ada nggak kendala yang dirasakan untuk bisa masuk ke pendidikan ini? Kendala muncul dari ketidakpercayaan diri masyarakat kita ini untuk merelakan anaknya bergaul dengan masyarakat yang majemuk. Ya, itu kendalanya. Jadi beberapa keluarga di Indonesia ini melihat bahwa dengan memberikan pendidikan, dengan mempercayakan anaknya bersekolah di sekolah yang sama, seiman, itu dalam konteks takut kalau terganggu imannya dengan yang lain. Padahal sekolah-sekolah Katolik itu justru bukan itu yang mau dibangun. Ya, dibangun adalah dengan mengenal semakin dalam nilai-nilai kekatolikan, maka semakin memiliki pandangan yang universal. Nah, sehingga seringkali sudah masuk di sekolah Katolik, seringkali ditemukan orang tua justru tidak merelakan ketika anaknya itu diprogramkan kegiatan untuk bergabung dengan yang lain. Banyak catatannya itu ya, misalnya Pak, Bu, tolong dong anak saya kalau misalnya harus live in ke pondok pesantren misalnya ya, jangan dulu deh, anak kami kayaknya belum siap, macam itu. Padahal itu adalah program yang memang kita harapkan. Bergaul antar agama, ya, antar suku, ras, dan seterusnya. Itu masih ada saat ini. Nah, kita akan coba masuk melalui jalur formasi guru. Nah, guru itu sendiri kita ada namanya program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi untuk guru agama Katolik itu kami ada program persiapannya. Itu nanti akan konten-konten moderasi beragama itu akan masuk di sana. Maka guru-guru pendidikan agama Katolik nanti kalau lulus dari program PPG ini, itu nanti sudah memiliki sebuah sertifikasi, yang sertifikasi itu dipandang layak bahwa dia sudah menjadi agen moderasi beragama di sekolahnya. Itu salah satu program yang juga sedang kita bangun di tahun 2022 nanti. Masuk ke kurikulum perguruan tinggi ini apa saja yang dilakukan, Pak? Sama, karena dosen pendidikan agama Katolik itu juga sama di perguruan tinggi. Nah, tapi kalau untuk pendidikan tinggi kita lebih istilahnya peran dari dosen untuk membentuk karakter kan sudah mulai berkurang ya. Beda dengan di sekolah menengah. Betul. Maka kalau para mahasiswa ini kita kemarin mengadakan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa pendidikan agama Katolik. Di situ akan jelas terlihat bagaimana mereka melakukan paparan-paparan, pandangan-pandangan para mahasiswa ini tentang keberagaman itu seperti apa. Kontrolnya di sana. Nah, dari situ kan akan kita lihat. Nah, kalau misalnya masih terasa sempit pemahamannya, lalu kita akan berikan pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama pada sasarannya mahasiswanya. Ini semacam evaluasi kah yang dilakukan untuk bisa mengecek bahwa memang apa yang telah disampaikan outputnya baik atau kurang baik? Dengan sendirinya akan terlihat, Mbak. Kalau misalnya kita melakukan lomba karya tulis ilmiah, apa yang dikaryakan itu ternyata masih belum terlihat moderat, itu akan terlihat sekali dari sana. Nah, itu akan contohnya kurang terlihat moderat. Ya, kurang moderat misalnya tadi ya tentang ada penelitian dari mahasiswa kami yang menyebutkan bahwa
agama Katolik itu adalah agama yang benar. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan seperti sabda Tuhan Yesus. Tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan surga kalau tidak melalui ini. Itu dipahami sebagai hanya satu-satunya jalan di situ. Padahal Konsili Vatikan II dalam Gereja Katolik itu menandaskan bahwa ada keselamatan dari tempat lain. Nah, kalau hanya sampai di situ saja, bahwa hanya lewat satu agama saja, nah ini sudah jelas mengancam moderasi yang semacam ini. Gitu. Ini harus kita coba perkuat lagi. Tidak sesuai target begitu ya moderasinya. Ajaran sini bukan itu yang dimaksud. Jadi kurang tajam. Bukan moderatnya, tapi ajaran agama sendiri sebenarnya tidak seperti itu. Kekatolikan itu tidak berhenti hanya pada paham pada agamanya saja, tetapi bagaimana kita kemudian bisa memahami orang lain ya, dan melihat bahwa ada kebenaran di tempat yang lain, kita saling menghargai. Nah itu sebenarnya ajaran intisarinya seperti itu, Mbak. Pak Bayu, sejauh ini apakah Anda melihat upaya-upaya masuk ke kurikulum pendidikan ini cukup berhasil? Ya saat ini memang dalam proses ya. Kalau dalam pelajaran yang lain mungkin belum, tapi pendidikan agama Katolik itu kita sudah memiliki target-target yang sebagian sudah tercapai. Tinggal kita tunggu progresnya seperti apa. Ya terutama dengan adanya evaluasi di soal-soal yang dikeluarkan atau dimunculkan dalam penilaian akhir semester dan seterusnya itu di kurikulum pendidikannya. Itu kita akan lihat bahwa kita akan kurangi betul apa yang disebut dengan pengetahuan. Karena pengetahuan keagamaan itu bisa didapat dari gereja ketika dia beribadah, ketika para pengajar-pengajar di gereja-gereja itu memberikan pengetahuan. Tetapi kalau di sekolah itu lebih bagaimana untuk mengaplikasikan pemahaman agamanya bagi masyarakat sekitar. Baik. Gitu. Baik. Berarti memang untuk bisa menanamkan bagaimana moderasi ini harus dari pendidikan dan sejak usia dini. Kalau bisa begitu ya Pak Bayu ya. Kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa kembali lagi bersama kami dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik, masih bersama dengan Pak Bayu. Pak Bayu, apakah Ditjen Bimas Katolik ini tentunya tadi kita sudah sempat membahas sebenarnya bagaimana Ditjen Katolik ini mengadakan dialog-dialog antar umat beragama begitu kan dengan tokoh-tokoh agama lain bahkan. Dan kalau nggak salah tadi Bapak bilang bahkan sekarang sedang ada pertemuan nih kalau nggak salah ya. Apa saja sih yang diobrolin dengan tokoh-tokoh antar umat beragama dan juga Ditjen agama lain selain Katolik? Iya, baik Mbak. Jadi saat yang sama kami sedang mengikuti yang disebut dengan orientasi penguatan moderasi beragama. Lalu kami itu ada 5 dirjen agama, ya termasuk kami dan juga ada unit-unit yang lain. Nah, kami ini mencoba membangun sebuah dialog ya untuk mendapatkan konsep yang sama tentang bagaimana implementasi moderasi beragama dari masing-masing agama ini. Karena saat ini kita ada itu adalah tentang konsep umum moderasi beragama, lalu ada konsep menurut perspektif agama-agama. Nah, maka yang mau kita kita buat saat ini adalah bagaimana menyatukan konsep-konsep dalam perspektif agama ini supaya ada semacam ruang publik untuk masuk dalam diskusi yang lebih nyaman ya, nyambung dengan satu dengan yang lainnya. Perspektif dalam perspektif Katolik, lalu bagaimana dengan perspektif Hindu dengan ini. Karena ini akan berangkat dari indikator dari moderasi beragama itu. Seringkali dikatakan bahwa agama tertentu tidak ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Ini kan kata-kata sebenarnya tidak nyaman gitu ya. Nah, lalu kita coba gali, apakah benar demikian gitu ya? Ternyata tidak. Contohnya kami di Gereja Katolik, di umat Katolik ini, cukup banyak pahlawan-pahlawan yang beragama Katolik pada saat itu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi Indonesia ini dibangun atas dasar keringat dan darah para pahlawan yang tidak mengenal hanya karena agama saja. Beberapa memang tokoh agama, tetapi banyak yang tidak berasal dari tokoh agama.
tapi mengangkat spiritualitas dari agamanya masing-masing saat itu. Saya contohkan misalnya di Bali itu ada I Gusti Ngurah Rai ya. Yeah. Beliau seorang Hindu, tapi ada satu spiritualitas komitmen kebangsaan Pak Ngurah Rai waktu itu yang disebut dengan perang puputan, habis-habisan melawan penjajah. Nah, apakah itu terjadi di Katolik? Terjadi juga, gitu ya. Kami di tempat kami itu ada Laksamana Yosudarso, ya, yang gugur di Laut Aru pada saat itu. Yosudarso mengatakan bahwa kobarkan semangat pertempuran. Nah, semangat pertempuran itu ya tidak mengenal agama lagi. Meskipun dalam kitab sucinya yang beliau bawa di saat kapal KRI Macan Tutul tenggelam itu ditemukan ayat kitab suci yang beliau bacakan sebelum maju perang, bahwa nilai-nilai spiritualitas keimanan Katolik itu betul-betul mendarah daging dalam beliau, diri beliau, dan akhirnya mengungkapkan semangat pertempuran sampai habis-habisan. Nah, itu juga sama. Kami juga punya tokoh pemuka agama, Monsinyur Sugio Pranoto, itu Uskup Agung di Semarang. Ya. Itu juga punya komitmen kebangsaan yang sama untuk menghadapi penjajah waktu itu. Nah, maka dari konteks-konteks yang berbeda ini, kita mau mencoba mendapatkan satu komitmen yang sama. Apa yang akan kita lakukan dari agama kami masing-masing untuk Indonesia yang bersatu gitu. Jadi kalau dari penjelasan Pak Bayu barusan, kita itu sebenarnya sudah kebayang di level atas di kementerian sendiri bisa terjalin dialog yang sedemikian rupa, sangat menghangatkan hati begitu, karena dialognya berjalan dengan lancar, bagaimana kita bisa mencari perspektif masing-masing agama seperti itu. Jadi agar masyarakat ini tidak memandang bahwa ada perbedaan, sama sekali kita nggak ada batas ya Pak untuk bisa berdialog soal apapun. Tidak ada. Sebenarnya seperti itu ya Pak Bayu ya. Itu. Nah ini sampai kapan rencananya moderasi ini harus kita lanjutkan Pak Bayu? Moderasi ini seperti apa ya? Dia akan selalu harus ada sepanjang bangsa Indonesia ini ada. Karena ini adalah semacam perekatnya. Kalau ini dilepaskan, tidak ditekankan lagi, kita tidak bisa menjamin apakah pandangan-pandangan moderat ini akan tetap ada antar generasi gitu ya. Saat generasi sekarang ini memang generasi milenial saat ini kan tidak bisa dipaksakan untuk ditanamkan konsep-konsep yang sifatnya diberikan indoktrinasi. Mereka harus dibangun kesadarannya untuk itu. Nah, maka konsep moderasi beragama ini akan terus berkepanjangan, Mbak. Dengan caranya, mungkin cara sekarang ini adalah caranya bentuknya sosialisasi, bentuknya teladan-teladan. Tapi entah bagaimana caranya nanti, pasti di abad-abad mendatang, di tahun-tahun mendatang, itu akan memiliki caranya sendiri untuk bisa menemukan konteks tidak meninggalkan kekasan agamanya, tetapi juga menghormati ajaran agama lain dan akhirnya mencapai satu komitmen yang sama untuk Indonesia. Nah, intinya kan sebenarnya untuk mengkampanyekan soal moderasi ini kan dari pemerintah sendiri nggak boleh capek, nggak boleh putus begitu Pak Bayu. Tapi melihat ke depannya akan ada situasi berbeda, ada perkembangan yang berbeda dari segala sektor. Udah akan lihat ke sana nggak Pak Bayu? Kira-kira masyarakat dan juga anak-anak yang sudah mulai bertumbuh dan perlu pemahaman moderasi yang sama itu akan didekatkan dengan cara seperti apa? Sudah ada nggak sih sebenarnya dari pemerintah sendiri? Iya, jadi salah satu program unggulan Kementerian Agama kami ya, itu disebut dengan transformasi digital. Nah, dari transformasi digital ini kita harapkan tidak ada lagi batas ruang dan waktu untuk masyarakat saat ini, apalagi masyarakat milenial yang saat ini sudah sangat akrab dengan dunia teknologi informasi, bahwa konten-konten kerukunan, toleransi, komitmen kebangsaan, penghargaan terhadap kearifan lokal itu selalu akan kita sampaikan melalui konten-konten digital. Dalam konsep kekatolikan kami sebut dengan katekese, pengajaran ya. Nah, katekese yang sekarang ini adalah katekese yang kontekstual, yang tidak bicara tentang bagaimana Yesus Kristus berkhotbah, menyembuhkan penyakit dan seterusnya, menghidupkan orang mati gitu ya, tidak, tetapi lebih dalam dari itu apa yang akan terjadi. Konsep tentang kekatolikan, tentang kristianitas itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini konsep ini akan disampaikan secara digital. Jadi kita juga sedang menggarap tentang film-film pendek ya.
lalu juga film-film animasi, program-program renungan tidak lagi disampaikan dengan bentuk teks, tapi juga kita masuk ke YouTube, konten YouTube, dan dialog-dialog semacam yang kita lakukan ini adalah penting kita lakukan gitu ya, untuk masyarakat Indonesia itu kan sekarang tidak seperti dulu. Dulu kita kalau ada mendengarkan berita tunggu koran, besok pagi baru ada gitu ya, koran cetak. Sekarang koran cetak adalah bentuknya referensi. Sisanya kita akan sampaikan dalam bentuk konten digital. Ya, hari ini ada peristiwa, hari ini juga sudah sampai di mana-mana itu infonya. Iya, Pak Bayu, ini adalah sesuatu yang penting juga, bahwa bagaimana kita menggunakan perkembangan teknologi ini juga bisa untuk mengembangkan iman, sekaligus juga memoderasi kita di saat yang sama. Menurut Anda seperti sangat apa? bisa ini, sangat bisa, karena anak-anak sekarang ini ya, contoh sekarang kita kan, kami di Gereja Katolik itu masih beribadah dengan cara online gitu ya. Sehingga itu intinya kapan saja bisa itu, mau tengah malam pun bisa. Tapi kan gereja juga punya aturan yang tegas bahwa konten itu atau ibadah itu ya tentu pada jam ibadahnya itu sendiri. Jadi yang diizinkan adalah yang bentuknya streaming, bukan yang bentuknya rekaman YouTube bisa dilihat besok lagi banyak atau kapan. Banyak iklannya ya. Pak kalau misalnya rekamannya. Makanya dengan cara yang sama itu nanti juga akan masuk juga untuk penanaman karakter itu. Jadi sebenarnya tidak mengganggu ya bagaimana pertumbuhan iman kita dan juga pemahaman kita soal moderasi beragama di Indonesia. Pak Bayu, nah apa sih pesan Anda kepada masyarakat dan juga kepada umat Katolik di seluruh Indonesia mengenai moderasi beragama ini? Pesan-pesannya yang paling utama itu adalah umat Katolik Indonesia jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Indonesia yang beragam ini harus kita cintai, kita hidupi, kita isi kemerdekaannya, kita isi terus pembangunannya dengan karakter-karakter yang baik. Ya, banyak karakter-karakter yang tidak baik, mari kita tinggalkan, kita berikan sesuatu konten yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah tentunya kita harapkan juga kan tidak akan ada terjadi lagi intoleransi di Indonesia. Apa saja yang kita harus lakukan, mungkin mulai dari diri masing-masing umat beragama di Indonesia, khususnya Katolik, apa sih Pak kita untuk bisa mencegah intoleransi? Iya, dari masyarakat Katolik semua di Indonesia ini kita berharap bahwa jangan pernah berpikir bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Kita tahu, kita harus melihat bahwa kita menjadi baik karena ada kerjasama dengan yang lain. Sinergi ini harus dibangun. Situasi yang intoleran itu terjadi sekali lagi karena kondisi kita tidak mengenal apa yang ada di seberang sana. Dan mereka juga tidak kenal apa yang ada di seberang sini. Nah maka untuk yang tadinya berseberangan, mari terus menjalin persahabatan, pertemuan, dialog, perkenalan, bukan hanya sekedar berdialog, hanya talk saja, tidak ya, tetapi lebih dalam dari itu kita membangun kerjasama untuk banyak kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan banyak pihak. Ada nggak sekolah khusus moderasi yang dibangun untuk bisa mendidik penerus bangsa yang lebih moderat, Pak? Beberapa sekolah memberanikan diri untuk menjadi proyek percontohan sekolah moderasi, ya. Tapi kita masih harus memperkuat kurikulumnya seperti apa, ya itu. Tapi yang paling menyolok itu adalah ormas-ormas khususnya di Katolikan ini, ormas-ormas Katolik itu saat ini sudah mulai menggagas kegiatan-kegiatan yang tidak melulu mengurusi kandangnya sendiri, tapi banyak hal yang dibangun di luar sana. Salah satu contoh ada ormas Katolik di Indonesia ini yang baru saja menggagas tentang bank sampah. Nah itu kan artinya bicara tentang kehidupan itu, tidak bicara dengan apa. Penggagasnya memang kelompok ormas ini, tetapi pesertanya, peminatnya dan sasarannya itu semua tidak memandang itu, gitu ya. Artinya memang lebih gampang nggak Pak Bayu masuk melalui hal yang universal dulu, kemudian menanamkan nilai-nilai Katolik yang universal, atau sebaliknya menurut Anda? Itu bisa menjadi tolak ukur, Mbak. Seseorang Katolik yang berpikir tidak universal, sebenarnya dia belum Katolik ini. Karena Katolik pengertiannya lalu menjadi umum, ya. Katolik itu adalah umum, universal. Kalau kita berpikir universal, maka yang kita ajak adalah kami akan mencoba membangun pola-pola pikir yang universal, yang berpikir untuk semuanya. Nah itu akan terlihat bagaimana sedalam apa kita mendalami iman, dalam hal ini iman Katolik.
Oke, itu dia ya. Semoga bagaimana yang disampaikan Pak Bayu ini mulai dari apa pengertian moderasi dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melanjutkan moderasi ini ke depannya bisa menjadi pencerahan untuk semua masyarakat Indonesia. Iya. Pak Bayu, terima kasih untuk informasinya bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Yuli. Dan pemirsa, demikianlah 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Telamandua undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.